etika bertamu. Ya, di sini saya akan membahas bagaimana kondisi seseorang yang sedang bertamu dan kemudian dia membawa teman yang mungkin tidak dikenal oleh tuan rumah. Nah, ini kan biasanya ada seorang tamu kemudian membawa teman, jadi tamu ini kan kemungkinan besar kenal ya dengan tuan rumah. Nah, kemudian orang yang dibawa oleh si tamu itu kan bisa jadi tidak kenal dengan tuan rumah. Nah, kemudian hal yang biasa terjadi adalah ketika tamu tersebut ini diberi suguhan, entah makanan, jaburan, atau minuman oleh si tuan rumah kepada si tamu tersebut. Biasanya tamu ini memberikan makanan-makanan suguhan itu kepada temannya yang dia ajak. Nah, hal semacam itu apakah itu dibenarkan sesuai dengan etika Islam atau bagaimana? Nah, ternyata setelah saya membaca dalam kitab Sahih Muslim, ini Sahih Muslim juz jilid 2 ya. Jadi Sahih Muslim ini ada yang pakai 4 jilid, ada yang pakai 2 jilid. Ini kalau saya pakai 2 jilid, jadi di jilid yang keduanya, tepatnya di halaman 283 di nomor 19, bab perkara-perkara yang harus dilakukan kepada tamu apabila memang tamu tersebut dia membawa orang-orang yang tidak diundang oleh si tuan rumah. Nah, ini dan kemudian juga apakah harus perlu adanya izin dari tuan rumah dalam memberikan suguhan kepada teman yang dibawa oleh si tamu yang mungkin tidak dikenal oleh tuan rumah. Dalam satu hadis, ini nomor 2036, ada bunyi seperti ini ya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Utsman bin Abi Syaibata wa taqarraba fil lafzi qala haddatsana Jarirun anil A'mash an Abi Wa'il an Abi Mas'ud al-Ansari qala kana rajulun minal Ansar yuqalu lahu Abu Syu'aib. Jadi ada seorang ini riwayat dari Qutaibah, beliau meriwayatkan dari Jarir dari Al-A'mash dari Abi Wa'il dari Abi Mas'ud al-Ansari. Nah, Abi Mas'ud al-Ansari ini beliau berkata, kana rajul minal Ansar, ada seorang laki-laki dari golongan Ansor, golongan orang-orang Yasrib Madinah, yuqalu lahu Abu Syu'aib, namanya adalah Abu Syu'aib, wa kana lahu gulamun lahamun. Nah, si Abu Syu'aib ini dia punya pembantu lah, katakan seperti itu. Fara'a Rasulullah SAW fa'arafa fi wajhi al-ju'. Kemudian si Abu Syu'aib ini dia melihat ada Rasulullah SAW yang kebetulan dia menganggap atau merasa bahwa Rasulullah ini sedang lapar. Faqala li gulamihi, akhirnya si Abu Syu'aib ini berkata kepada pembantunya, waihak. Ini waihak ini bukan semacam kayak ancaman ataupun kata-kata yang menjerumuskan, bukan ya. Tapi waihak itu adalah satu kata yang ya mungkin maknanya kurang baik, cuman sudah berlaku begitu ya, sudah berlaku di Arab begitu. Waihak, celaka. Artinya kan celaka dirimu. Tapi bukan sesuatu doa yang menjerumuskan kepada orang yang dikhitobi, orang yang diomongi, bukan. Tapi memang udah berlaku, memang kata-katanya seperti itu. Waihak isna alana ta'aman li khamsati nafarin. Ini kata si Abu Syu'aib berkata kepada si gulam atau si pembantunya itu, coba bikinkanlah makanan ya untuk 5 nafar. Fa inni uridu an ad'uwa an Nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsah. Karena saya, kata si Abu Syu'aib ini, saya ingin saya ingin mengundang Kanjeng Nabi SAW untuk makan bersama beliau menjadi khomisah. Apa maksud khomisah? Dalam tafsir, dalam penjelasannya di bawah ada ahada khomsah. Jadi maksudnya saya ingin mengundang Kanjeng Nabi untuk ikut makan. Beliau menjadi
salah satu dari kelima orang yang tadi akan disuguhi makanan. Qala fasana'a. Kemudian Abu Mas'ud Al-Ansari ini beliau berkata, fasana'a, akhirnya si gulam ini membuat makanan. Suma'atan Nabi SAW. Kemudian setelah dibuatkan makanan, si Abu Syuaib ini dia datang kepada Kanjeng Nabi SAW. Fada'ahu khomisa khamsatin. Kemudian memanggil Kanjeng Nabi sebagai orang yang kelima untuk makan bersama. Wataba'ahum rojulun. Setelah itu datang seorang laki-laki. Falamma balaghal bab qala Nabi SAW. Setelah laki-laki yang asing ini datang, nyampe di depan pintu, kemudian Kanjeng Nabi SAW beliau da'u inna hadza ittaba'ana, bahwa laki-laki ini adalah pengikut saya, artinya orang yang ikut dengan saya. Fa in syi'ta an ta'dzana lahu, maka jika kata Rasul ya, fa in syi'ta an ta'dzana lahu, kepada tuan rumah, jika kau berkehendak atau mengizinkan, ya berkehendak, jika kau berkehendak maka izinkanlah dia untuk ikut makan bersama kita, begitu ya. Wa in syi'ta roja'a, tapi kalau engkau tidak berkehendak ya dia nanti akan pulang, artinya tidak perlu ikut makan bareng, begitu. Qala la bal adzanu lahu ya Rasulullah, kata si Abu Syuaib, si pemilik rumahnya, enggak Rasul, saya tetap mengizinkan kepadanya untuk makan bersama ya Rasulullah. Artinya begini, dari hadis itu jangan sampai kita ketika membawa seseorang kemudian kita bertamu kepada orang yang kita kenal, dan orang yang kita bawa ini kemungkinan tidak kenal dengan tuan rumah, ini jangan sampai kita istilahnya itu menyuguhkan atau memberikan makanan-makanan yang telah disuguhkan kepada orang-orang yang kita bawa, padahal belum mendapatkan izin daripada si tuan rumah. Ini tidak sesuai dengan etika yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah ini sekelas Rasul saja, beliau meminta izin terlebih dahulu kepada si tuan rumah untuk mengizinkan kepada orang yang ikut bersama beliau agar bisa makan bersama. Kalau tidak diizinkan ya sudah, itu urusan mutlaknya sahibul bait ya. Kalau si sahibul bait, si pemilik rumah tidak mengizinkan, ya Rasul pun tidak akan memberikan izin kepada yang ikut kepada beliau, maksudnya kepada yang ikut dengan beliau untuk makan bersama, begitu kira-kira. Ya sedikit-sedikit sajalah, yang penting bisa difahami. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.